Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang telah ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda. Dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbincang tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menunggu atau menanti itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Betul enggak kira-kira? Apalagi kalau menunggu tanggal muda itu ya. Wah rasanya kok lama nggak datang-datang. Ya. Zaman dulu ada satu film judulnya Penantian Tanpa Tepi. Pernah nonton enggak film itu? Ya. Tentang seorang laki-laki muda ya, menanti pacarnya yang nggak pernah datang gitu ya. Jadi malam minggu pacarnya yang laki-laki muda ini pergi ke rumah pacarnya apel gitu ya. Karena yang perempuan ini dandannya lama gitu ya. Ditunggu 1 jam tidak selesai, 2 jam tidak selesai, 3 jam tidak selesai. Ketika ceweknya keluar, yang laki sudah tertidur dan penuh sarang laba-laba. Ya, menanti memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Pasti kita pernah mengalami gitu ya. Awalnya mungkin kita gembira gitu ya. Kapan kok nggak datang-datang? Tapi setelah terlambat sedikit-sedikit, yang muncul malah emosi. Betul nggak kira-kira? Iya, kita sering seperti itu. Nah, saya juga punya pengalaman seperti itu ya. Saya punya sahabat baik gitu, semacam TTM lah gitu. Nah, dari luar negeri gitu ya, mau datang, katanya sih mau mau datang ke Indonesia waktu itu gitu ya. Kan zaman itu belum ada WA, jadi kami kirim SMS, mahal sekali waktu ya. Sekali kirim dari luar negeri nggak salah 15.000. Jadi semuanya serba disingkat. Dia tulis gini, SY gitu ya. Artinya apa SY? Saya gitu ya. SY, BSK itu artinya besok gitu ya. AKN, akan, DTG datang. Nah itu. Nah teman saya SMS sama saya, SY, BSK 2, AKN, DTG. Besok jam 2 saya akan datang katanya. Waduh saya senang sekali, wong sudah lama ndak berjumpa. Gitu ya. Jadi malam saya nggak bisa tidur, jam 2 pagi saya bangun, jangan-jangan datang jam 2 pagi ya, ditunggu nggak datang. Jam 2 siang, ditunggu juga nggak datang. Jam 2 malam lagi, ditunggu nggak datang, emosi. Ya, padahal paginya saya sudah siapkan segala macam, saya pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi supaya menyenangkan, siapkan makanan, nggak datang. Akhirnya terpaksa malam itu saya telepon, meskipun telepon ke luar negeri mahal sekali gitu ya, karena emosi sekali. Janji datang kok nggak datang. Terus dia bilang, loh saya kan tulis SY, BSK 2, AKN, DTG, saya besok akan datang. Ternyata BSK 2 itu besok gitu. Jadi tidak tahu kapan. Kita seringkali tidak telaten menunggu, tidak sabar menunggu. Beda dengan Simeon dan Hana. Dalam bacaan Injil kita dengarkan Simeon dan Hana menunggu begitu lama janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, nanti akan ada anak-anakmu akan banyak sekali. Dan akan ada juru selamat yang datang membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel menunggu gitu ya. Bangsa Israel banyak yang enggak sabar juga gitu ya. Mereka berbelok ke Tuhan yang lain, mereka memilih jalan yang lain. Tapi 2 orang ini, Simeon dan Hana, berani untuk menunggu dengan sabar dan setia. Apa rahasianya mereka berani menunggu dengan sabar dan setia? Ternyata kalau kita lihat, karena mereka sungguh beriman. Mereka sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Oleh sebab itu makanya meskipun lama ditunggu sampai dari muda sampai tua gitu ya. Mungkin waktu angkat bayi Yesus sudah gemetaran gitu ya, karena Parkinson, tapi mereka bersyukur karena janji Tuhan terbukti sebagaimana yang mereka percayai. Berbeda enggak sama kita? Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya mohon bantuan ini. Tetapi Tuhan mungkin tidak mengabulkan doa kita segera. Ya. Tunggu waktu yang tepat untuk kita.
waktu yang baik untuk kita, Tuhan akan kabulkan. Tetapi ketika menunggu itu, kita seringkali marah dan protes kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak janji, omong kosong. Bahkan mungkin ada juga yang kemudian meninggalkan Tuhan karena merasa doa-doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia dan menepati janjinya. Oleh sebab itu apa? Ya teruslah kita beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang selalu datang kepada kita. Dan Tuhan yang selalu memberi kita yang paling. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang seperti ini, saat ini ada banyak perang, ada banyak pertengkaran. Mungkin banyak saudari-saudara kita juga putus harapan. Entah ada yang pekerjaannya hilang, nggak bisa kerja lagi, entah sekolahnya gagal, entah ada masalah dalam keluarga, ada sakit penyakit. Kita diajak oleh Paus Fransiskus di tahun peziarahan ini untuk juga membawa kabar harapan ini kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka, saya ini loh punya harapan dan percaya harapan itu datang karena Tuhan setia. Tunjukkan itu kepada mereka, bawa itu kepada mereka. Sehingga mereka yang berputus asa juga kembali berpengharapan. Ketika semua orang berpengharapan baik, mereka hidup baik, dunia ini akan menjadi baik. Tergantung pada kita, mau tidak kita bekerja sama dengan Tuhan. Mendatangkan harapan, mengabarkan harapan, membawa harapan kepada banyak orang. Amin.